Yang ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susun acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu inti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadzah Ummul Imamah SPDI. Dan acara yang selanjutnya yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu inti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadzah Ummul Imamah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan seluruh pengurus BOMG, pengurus kajian Senin pagi, juga seluruh orang tua santri dan jamaah kajian Senin pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rasa syukur tak terhingga, rasa syukur yang tidak cukup diucapkan dengan kata-kata, tentu menjadi sebuah rasa yang hendaknya senantiasa kita gelorakan, kita suburkan dalam hati kita atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini, dan atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmatnya ibadah di bulan Ramadan, dan masih Allah berikan tambahan lagi yaitu sebuah kenikmatan ibadah di bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita semuanya dan menjadikan investasi kita, amalan kita ini penuntun kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tauladan, Rasulullah adalah role model dalam kehidupan, dan menjadi PR terbesar bagi kita orang tua adalah bagaimana menjadikan Rasulullah itu selalu ada di hati dan pikiran anak-anak kita, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rujukan sikap dan perilaku. Jangan sampai anak kita ini di dalam pikirannya adalah model-model yang sesungguhnya jauh daripada apa yang bisa kita ambil manfaat, apa yang bisa kita tiru darinya. Dan ini PR kita hari ini, dari tokoh-tokoh ya, yang ada di film-film, dari tokoh-tokoh yang ada pada dunia musik dan sebagainya, ini yang menjadi PR bagi kita. Kenapa? Anak kita lebih banyak dekat kenal dengan mereka-mereka daripada kemudian sering kali menyebutkan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ke depan ya di kajian Senin ini ada kajian spesifik tentang sirah, sehingga anak-anak kita ya, kita orang tua juga memiliki hasanah tentang sirah Rasulullah dan para sahabat, bagaimana mereka menjalani kehidupannya dengan sirah-sirah yang disampaikan, yang kita pahami itu menjadikan kita juga banyak contoh, banyak teladan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mohon maaf sekali saya, subhanallah, ini biasa kalau orang yang pakai kacamata terus dilupakan kacamatanya di mana begitu ya Bu ya. Jadi ini saya nggak bisa lihat ini. Ini mau pakai kacamata, saya masih punya serep kacamata minus. Tapi kalau pakai kacamata minus saya nggak bisa baca gitu kan. Jadi memang ya jelang-jelang 50 tahun itu biasa ada min plus saling tarik menarik begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini saya mohon maaf nggak bisa kontak mata dengan ibu-ibu ini, semuanya udah ada burem gitu. Jadi mohon maaf sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
rasanya lama saya tidak bertemu dengan antum. Bulan kemarin juga qadarullah saya nggak bisa bertemu dengan antum. Dan untuk kajian perdana di bulan Syawal ini, pengurus POMG meminta saya untuk menyapa Bapak Ibu sekalian, terutama orang tua murid. Mungkin sebagian besar sudah bertemu di bulan Syawal kemarin ya, ketika awal masuk sekolah. Tetapi mungkin sebagian kita juga belum bertemu lagi dengan jamaah yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita adalah tema yang sangat sederhana, tema yang real dalam kehidupan, tapi kadang susah untuk pengamalan. Kita kadang-kadang dalam sikap, dalam zahir kita ikhlas untuk bertemu, tetapi bertemunya batin itu kadang-kadang masih ancang-ancang. Betul gak Bu ya? Ada perasaan tidak enak dengan saudara kita tahan, kita simpan dalam hati ini, ya. Kan yang penting nampak zahirnya, ya. Nampak zahirnya kita baik, kita pokoknya ya ngerengkuh enak banget gitu ya. Tetapi jangan sampai kemudian hal-hal yang menyangkut urusan hati ini tetap kita simpan, karena hal yang tidak enak dalam hati itu ibarat tomat busuk yang kita simpan di dalam tas kita. Tomat ini busuk itu suatu saat akan muncul. Jadi momen silaturahim ya, silaturahim di bulan Syawal ini juga sebuah momen yang baik. Kenapa? Kalau tradisi orang Indonesia, bulan Syawal itu adalah waktu yang paling tepat untuk bertemu dengan keluarga, kerabat, andai tolan semua. Kita bisa bertemu di situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahim adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat yang Allah berikan. Ya. Rasulullah SAW bahkan bersabda, Inna silaturahmi mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturahmi adalah rasa cinta di dalam keluarga. Jadi yang pertama, silaturahmi adalah mahabbatun fil ahli, rasa cinta yang tumbuh di dalam sebuah keluarga. Wa matharatun fil mal, yang dimana tumbuhnya kecintaan dalam keluarga tadi ya, Rasul mengatakan juga wa matharatun fil mal, yaitu menambah harta, wa mansa'atun fil athari ya, dan akan memperpanjang umur. Jadi fadilah silaturahim ini punya manfaat yang besar untuk kelestarian kehidupan manusia. Dengan adanya silaturahmi, maka kehidupan ini akan berlangsung dengan baik. Kewajiban kita sebagai orang tua bagaimana mengajak anak kita bersilaturahmi kepada keluarga besar kita. Maka kemarin hari pertama hari raya atau hari kedua, yaitu Ustadz Didin itu nodong saya. Bapak Ibu mohon maaf, saya sampaikan Ustadz Didin itu adik kandung saya yang paling kecil. Jadi saya itu sudah kuliah, ibu saya hamil. Dia emang jauh sekali. Ini beberapa wali murid kemarin juga sempat menanyakan, Ustadz itu sepertinya di acara keluarga Ustadz Didin ada Ustadzah Umul. Ustadz itu siapa ya gitu. Sama Ustadz Didin dijawab, oh itu sekampung Bu gitu. Jadi sejak kemarin putih aja, nggak usah kuih, dibawa aja. Ya, jadi itu adik kandung saya yang paling kecil, dan bapak saya menitipkan, mengamankan, pokoknya dulu Didinku ke urusan gitu. Termasuk pemberian nama itu saya yang berikan dulu. Namanya saya pengen namanya Muhyiddin Syarif, yaitu gurunya Syekh Syekh Ayas ya, yang di Palestina itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ya silaturahmi yang saya sampaikan kepada anak-anak, pesan kemarin apa ya Bu ya, di hari raya itu, saat silaturahmi hendaknya tidak sibuk memegang HP, saat bertemu keluarga hendaknya tidak asik dengan HP-nya. Tapi kenyataan hari ini kan kita bisa lihat, coba deh antum melihat ketika di rumah makan, ya kan, makan-makan itu keluarga itu makan-makan. Apa yang terjadi? Bahkan suami istri yang duduk berhadapan, apa yang terjadi? Saling megang HP. Ya, saling megang. Nah, ini rakit saya. Saling megang HP. Jadi
Di sini kan bertemunya dua orang atau sekelompok orang, tapi kok kemudian sibuk dengan HP-nya. Maka pertanyaan saya kepada antum, mana yang lebih baik, bertemu sibuk dengan HP masing-masing atau komunikasi silaturahminya via HP? Di mana, Bu? Kan repot. Lo silaturahmi itu bertemu. Di dalam silaturahmi kita ada musafahah, ya kan? Ada berjabat tangan. Di dalam silaturahmi kita saling bertemu. Ini loh, langsung. Tapi kenyataan hari ini kita dapati dunia di anak-anak kita pun seperti itu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita lakukan, ya? Yang kita lakukan adalah bagaimana silaturahmi ini tetap berjalan sesuai dengan fitrahnya silaturahmi ini. Kenapa? Karena dalam silaturahmi ini adalah amalan yang paling Allah cintai, ya. Amalan yang Allah sukai. Makanya ada janji-janji, barang siapa, ya, man ahabba ayyub satofi rizkihi, barang siapa yang ingin dimudahkan urusan rizkinya, wayan sa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Jadi di dalam tali silaturahmi ini bukan berarti kemudian umur kita jadi panjang gitu, bukan seperti itu. Urusan usia, urusan umur itu kan sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kita bisa menjaga silaturahmi, ya Bapak Ibu, ada amalan-amalan yang tetap akan berjalan lantaran kita tetap menjaga silaturahmi. Saat kita sudah terputus dari amal ibadah karena Allah takdirkan cukup usia kita, maka dengan silaturahmi hubungan baik, amal-amal kebaikan itu akan tetap mengalir kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang tua yang sudah meninggal kan terputus amalnya, tetapi di riwayat yang lain Rasul mengatakan waziyadah fil umur, ada umur itu ditambah, ya, umurnya ditambah ketika dia sudah meninggal. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah boleh jasadnya sudah tidak ada di antara kita di sini, ya. Boleh, itu sudah. Tapi apa? Amalannya terus mengalir, yaitu pahala kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan, ya, semasa hidupnya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Nih, ancaman orang memutuskan hubungan kekeluargaan, Bu. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, fa'asammahum, dan ditulikan telinganya oleh Allah, wa a'ma absarahum, dan dibutakan penglihatan mereka, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bahwa orang-orang yang dengan sengaja memutus silaturahmi ini, la'anahumullah, ya, Allah akan melaknat mereka. Orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatannya. Jadi ini bukan ancaman yang sederhana, Bapak Ibu. Ini ancaman serius. Dalam arti memang menjaga silaturahmi ini adalah sebuah kewajiban. Maka itu ada dalam surah Muhammad, surat ke 47 ayat 22 sampai 23, ya tadi. Begitupun di dalam surah An-Nisa, ya, An-Nisa 46, An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Perintah Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya
kamu saling meminta satu sama lain, ya. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ini perintah Allah untuk kita senantiasa menjaga silaturahmi kita. Dan menjaga silaturahmi itu perlu dasar, Bu. Dasarnya bukan dasar sosial. Jangan dipahami bahwa silaturahmi itu biasa itu kan urusan kita, jangan. Allah perintahnya wattaqullah, berarti apa? Dasar menjaga silaturahmi itu adalah dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sepele menyambung kerabat, tidak, tetapi ada yang mendasar, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah amalan di mana kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan menjaga silaturahmi ini, disinilah ketakwaan kita semakin meningkat. Disinilah ketakwaan kita terjaga. Kenapa? Karena ketika kita menjaga hubungan baik, menjaga silaturahmi antar saudara, antar teman, Rasulullah pun memberikan gambaran pertemanan yang baik. Siapa teman yang baik? Siapa yang teman baik? Man dalla 'alal khair. Teman yang baik itu yang menunjukkan kita kepada kebaikan. Nah, kebaikan apa? Kebaikan yang sesuai dengan tuntunan, kebaikan yang sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Allah Ta'ala di dalam hadis qutsinya berfirman, qala Allah Ta'ala anallah wa anar rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah aku yang maha penyayang. Wa anar rahman khalaqtur rahima, aku menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku mengambilkan baginya satu nama dari namaku, yaitu Ar-Rahman tadi, ya, dari namanya Ar-Rahman. Faman wasolaha wasoltuhu, maka barang siapa menyambungnya, niscaya aku menyambung hubungan dengannya. Waman qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutusnya, niscaya aku memutuskan hubungan dengannya. Bu, kalau di sini kemudian Allah mengatakan silaturahmi itu adalah nama dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan siapa yang menyambung silaturahmi maka Allah akan nyambung dia. Tapi kalau kemudian kita sengaja memutuskan silaturahmi, maka Allah juga akan memutus kita. Nah, di sini berarti apa, Bu? Kalau kita terputus hubungan kita dengan Allah, lalu bagaimana dengan amal ibadah kita yang lain? Dalam melaksanakan syariat Allah ini, kita wallahi tidak bisa sendiri. Jalankan syariat kita nggak bisa sendiri, Bu. Kita bisa melakukan sholat berjamaah lantaran apa? Kita bersama-sama. Bagaimana sholat jamaah akan terlaksana kalau hatinya saling melaknat, hatinya saling mencaci, hatinya saling menyakiti? Saya yakin sholat juga nggak bisa. Disinilah butuhnya apa? Perlunya kita kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa keutamaan silaturahmi? Ya, silaturahmi adalah merupakan konsekuensi iman dan tanda-tandanya. Maka kita bisa mengukur apakah keimanan kita ini keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu dan hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Maka kalau di antara kita masih ada yang enggan bertemu dengan saudaranya lantaran beda pendapat, lantaran merasa didolimi, ya, nanti akan ada bahasan sendiri kalau kita sudah nyambung dan dia terus mendolimi kita nanti di akhir. Jadi di sini kita bisa mengukur diri kita. Tadi kan sudah dijelaskan kalau kita nyambung silaturahmi maka Allah nyambung kita.
Itu harus menjadi sebuah kekhawatiran. Ya Allah, kalau aku nggak nyambung silaturahmi, kalau aku menjaga, nggak mau memutus silaturahmi ini, menjaga, nggak mau ketemu saudara kita dan memutus silaturahmi ini, Allah nggak nyambung sama aku, terus gimana? Gitu. Nah ini di sini letak. Bagaimana kita menjadi orang yang beriman itu hendaknya selalu mengembalikan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang menyenangkan kita terima dengan lapang dan rasa syukur yang tinggi kepada Allah. Hal yang tidak menyenangkan hati kita, kita berhusnudzon dan kita juga bersyukur, kita bersabar. Pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah menjadikan kita tidak suka? Kenapa tidak sesuai dengan impian kita? Semua itu Bapak Ibu adalah yang terbaik menurut Allah. Hanya kita ini ya lebih mengikuti nafsu kita. Andaikan kita letakkan rasa iman kita, yakin bahwa semua yang Allah gariskan ya itu adalah yang terbaik untuk kita, maka hati kita juga akan tenang. Meskipun didolimin orang juga ya qadarullah, gitu aja sudah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Dia melakukan keburukan, semoga dia dapat hidayah. Apa yang diambil dari milik kita, ya apa yang dirampas dari diri kita, ya kita kembalikan kepada Allah. Bukankah semua yang kita miliki di dunia ini adalah titipan Allah? Nah begitu. Semua yang kita miliki, dari harta, anak, suami, dari apa yang kita miliki, ini semua titipan Allah. Kalaupun ada yang nyelonong, ngambil, neropot, ngambil begitu, kembalikan kepada Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat indah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalimat indah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ketika apa yang paling kita cintai diambil, apa ucapannya? Lafaz apa Bu? Lafaz apa istilahnya? Istirja. Apa lafaznya? Istirja. Apa bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kenapa kok kemudian lantaran kenikmatan kita yang dirampas lalu kita memutus silaturahmi? Sakit hati banget, ya Allah, perjuanganku selama ini sia-sia. Oh, tidak ada perjuangan sia-sia, itu tidak ada. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, hal yang tidak baik pun, hal yang tidak kita sukai pun ya, kalau kita lillahi ta'ala, maka semua akan berbuah kebaikan. Nah ini yang kedua, silaturahmi menjadi sebab bertambahnya umur dan luasnya rezeki. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Dan yang ketiga, silaturahmi menyebabkan adanya hubungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyambungnya. Tadi ya. Ini dalam riwayat yang lain ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hingga apabila Dia Subhanahu wa taala selesai dari menciptakan mereka, rahim itu berdiri seraya berkata, faqalat hadza maqamul aidu bika minal qati'ah. Ini adalah kedudukan orang yang berlindung denganmu dari memutusnya. Qala, kemudian Allah menjawab, na'am, ya. Ama tardaina an asla man wasolaka wa aqta'a man qata'aka. Dan Allah melanjutkan ya firman-Nya, benar apakah engkau ridho bahwa aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutus engkau? Kemudian Rahim menjawab, qalat bala, ya. Qala fadzalika laka. Lalu Allah pun menjawab, ya, itulah untukmu. Nah, di dalam satu riwayat Imam Bukhari juga mengatakan di sini Rasulullah SAW mengatakan di dalam satu riwayat Bukhari ini Allah Taala juga berfirman ya dalam hadis qudsi ini, faqala Allah Taala man wasolaka wasoltuhu wa man qata'aka qata'tuhu. Siapa yang nyambung aku sambung, siapa yang memutus aku putus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di fadilah yang keempat, silaturahmi juga menjadi sebab utama
penyebab terbukanya pintu surga, ya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Satu amalan yang menyebabkan kita bisa masuk surga adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang kedua, wa tuqimus shalah, yaitu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasilir rahim, ya, wa tasilir rahim yaitu menyambung tali silaturahmi. Dalam satu riwayat yang lain juga disebutkan, in tamassaka bima amartuhu bihi dakhalal jannah. Jika dia berpegang dengan apa yang kuperintahkan kepadanya, niscaya dia masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga salah satu amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surganya Allah. Dan tentu surga ini merupakan cita-cita yang tinggi, ya, yang ingin kita tuju, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ridha, maka tidak ada tempat kecuali Jannatul Firdausil A'la. Yang kelima, silaturahmi merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ibadah yang besar serta petunjuk takutnya hamba kepada Rabb-nya, ya. Ar-Ra'du ayat 21. Ya, Ar-Ra'du ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Jadi orang-orang yang pandai menjaga silaturahmi, ya, orang-orang yang menghubungkan, ya, orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, ya, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hari hisab. Artinya apa? Takut kalau nggak menjaga silaturahmi. Kalau nggak jaga silaturahmi, kita itu akan ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu loh, Bu. Jadi harus ada khawatir dalam diri kita kalau kita kemudian tidak menyambung silaturahmi kepada saudara kita. Nah, di dalam silaturahmi ini, ya, ada satu amalan kebaikan di mana besarnya, di antara besarnya silaturahmi sesungguhnya sedekah terhadap keluarga sendiri itu, ya, tidak seperti sedekah terhadap orang lain. Kan kalau kita silaturahmi kepada keluarga, ya, lazimnya kita bisa kan membawa-bawa gitu, ya Bu, ya, membawa apa begitu. Nah, ini kita memberikan sedekah kita kepada keluarga kita itu lebih baik, ya, nilainya itu lebih besar daripada kita berikan kepada orang lain. Ini dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda begini, as-sadaqatu alal miskin sedekatun, sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah. Wa aladhi rahimi ithnatani, adapun sedekah terhadap keluarga sendiri memiliki dua pahala. Yang pertama apa? Sedekatun wasilatun, yaitu satu nilainya sedekah, yang kedua nilainya adalah nilai silaturahmi. Jadi ini prioritas kepada siapa? Kita bersedekah terbaik, ya, kepada keluarga terdekat kita. Demikian pula hadis dari Zainab As-Saqafiyah radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ia pergi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh bersedekah darinya kepada suaminya dan anak-anak yatim yang ada dalam asuhannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laha ajron, untuknya dua pahala, ajrul qarabati, ya, yaitu pahala keluarga, wa ajrus shadaqati, yaitu pahala
sedekah. Jadi ini di dalam silaturahmi ya, kita ada keutamaan memberikan sedekah kepada kerabat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad rahimahumullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat yang terus kusambung hubungan dengan mereka, ya. Dan mereka memutuskan aku, ya. Aku berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat jahat kepadaku. Aku bersikap bodoh, mereka bersikap bodoh kepadamu, sedangkan aku bersikap santun kepada mereka." Ya, jadi dia memberikan kebaikan tapi dibalas dengan keburukan. Dia mau nyambung, nggak menerima. Mau salaman melengos, gitu loh Bu. Mau ketemu menghindar. Nah, ini sahabat ngeluh seperti itu. Maka jawaban Rasulullah apa? Rasul mengatakan, la in kunta kama qulta, ya, jika engkau benar-benar seperti yang engkau katakan, faka annama tasifuhumul malla, maka seolah-olah engkau menaburkan bara panas di wajahnya. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun, dan senantiasa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala menyertai alaihim terhadap mereka madum ta'ala dalik, selama engkau tetap seperti itu. Jadi ibu-ibu, Bapak Ibu, jangan bosan menyambung silaturahmi, jangan bosan menyambung hubungan baik meskipun tidak diterima dengan baik. Karena Nabi juga sudah mengatakan tadi, ya, kalau benar-benar seperti itu yang kita lakukan, seolah-olah kita telah menaburkan bara panas di wajah mereka. Ya sudah, kita tuh tugasnya melakukan kebaikan di dunia. Tugas kita bukan menghakimi keburukan orang. Tugas kita bukan untuk mencela dia, tidak. Sudah, pokoknya tugas kita adalah melakukan kebaikan, berniat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Amr bin As itu juga meriwayatkan ini dari Amr, bahwa Nabi SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilal ladzi quti'at rahimuhu wa sholaha. Ini berat ini. Orang yang menyambung tali silaturahmi itu bukan orang yang membalas jasa, ya Bu. Akan tetapi orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang apabila diputuskan hubungan silaturahminya, ia menyambung. Dan kebanyakan di kita itu begini, lho wingi aku bar dikunjungi, mosok aku ora ganti kunjungi gitu loh. Oh, kita mau silaturahmi, kunjung-kunjung ke keluarga yang sana. Sek lek gowo cangkingan, ya, bawa oleh-oleh begitu. Kita itu seringkali akan memprioritaskan membawakan orang yang biasa membawa oleh-oleh kepada kita. Betul nggak Bu? Tapi kalau orang sing kita anggap kayak sugihne medhit, alah wis rasa nggowo apa nggowo sak ininya. Nah, ini ya, ini namanya mukafi. Jadi kita menyambung lantaran kita hanya ingin balas jasa. Nah, silaturahmi itu bukan balas jasa. Justru silaturahmi itu adalah menyambung yang terputus. Jadi jenengan itu kalau misal punya saudarane, maaf ya, rotok medit, rotok hitungan, rotok gitu-gitu, justru jenengan itu kasih yang banyak dia. Tapi bukan ben ngerti. Nah ini kan dendam marane ya. Ben ngerti ben ini no, aku dekne lho nang nggon aku ya ora tau nyangking ngene-ngene. Malah ngerepoti misalnya kayak gitu. Lah kita enggak begitu. Jadi kita memberikan yang banyak itu apa? Tahabu. Tumbuh kecintaan. Mudah-mudahan ya sedekah kita ya, apa yang kita bawakan ke keluarga kita itu menumbuhkan kecintaan dan menjadikan sebab akhirnya yang kemarin rada terasa kaku, rikoh begitu, itu kemudian menjadi ya cair, enggak kaku lagi begitu ya. Jadi sampai Rasul mengatakan ini dari Uqbah bin Amir itu. Uqbah bin Amir
menceritakan bahwa Rasul mengatakan amalan di dalam silaturahmi itu apa? Silman kotoak, sambunglah orang yang memutusmu, wa a'ti man haramat, berilah ya kepada orang yang tidak memberikan kepadamu, memberi kepada orang yang tidak memberi, wa a'rid amman dzalamat ya. Di sini wa a'rid amman dzalamat, berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Ini kalau di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya termasuk silaturahim bahwa kita itu mengampuni kesalahan orang lain, menutupi kekeliruan orang lain ya. Dan tiada akal sehat keutamaan dan kecerdasan kecuali dengan kita itu menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang telah memutus, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, memaafkan kepada orang yang berbuat zalim, memaafkan kepada orang yang berbuat zalim, dan bersikap santun kepada orang yang bodoh. Dan disinilah bertambahlah kecerdasan kita ya, besarlah keutamaannya, tinggilah jiwa seseorang ketika selalu berhusnudzon kepada mereka, sehingga dapat melihat kekeliruan mereka dengan pandangan mulia lagi toleran. Jadi dengan kita silaturahmi ya Bu, hal-hal yang tidak baik ya, hal-hal yang tidak baik itu tidak melulu menjadi tidak baik. Kita itu kemudian bisa memandang sesuatu dari sudut yang lain. Jadi ukuran di dalam memandang seseorang itu jangan pakai ukuran perasaan terus. Kita juga ada husnudzon. Nah, kalau husnudzon yang maju, maka kita kemudian melihat hal-hal yang tidak baik mungkin dari sikap keluarga kita yang kurang baik itu menjadi sebuah kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan silaturahmi ini ya, Rasulullah juga bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan pernah masuk surga siapa? Orang yang memutus silaturahmi. Sementara apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita, yang kita harapkan adalah bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik ya. Bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dan di alam barzah ya, di alam barzah amalan-amalan kita menemani kita, kemudian kelak kita dimasukkan Allah ke dalam jannah dan dipertemukan, dikumpulkan bersama dengan keluarga kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mewakili dari Quran Dewan Dakwah Surakarta mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan terlebih lagi karena sekolahan ini adalah bukan seperti toko hubungannya antara penjual dan pembeli, tetapi sekolahan ini adalah kita ini mitra, kita ini bersama-sama. Bapak Ibu memiliki visi misi dari pendidikan anak-anak, dan kami lembaga pendidikan menjadi wadah agar tercapainya ikhtiar kami untuk membantu membangun negeri ini, negeri yang dibarokahi dengan apa? Lahirnya generasi-generasi terbaik. Maka silaturahmi di antara Bapak Ibu sangat kami junjung tinggi, dalam arti kita hendaknya saling terbuka ya, saling berkomunikasi, menjaga hubungan yang baik. Hatta meskipun putra-putra antum sudah lulus dari QS, 6 tahun lamanya kita bersama di QS, dan di Indonesia ini tidak ada pendidikan terpanjang kecuali SD. TK 2 tahun ya Bu, SMP SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun. Mana yang terpanjang? SD. Pendampingan 6 tahun itu yang sangat lama. Maka jangan diputuskan anak kita, jangan diputuskan hubungan antum dengan guru-guru yang telah mengajari anak-anak antum ini.
Mudah-mudahan mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian di 10 tahun nanti, ini kita jelang 10 tahun Bu, ini masuk 10 tahun QS, nanti kita bisa mengadakan acara silaturahmi yang besar ya, silaturahmi akbar dari angkatan pertama sampai ya kesemuanya ini. Dan kita harapkan meskipun QS kondisinya seperti ini, kita berharap anak-anak yang lahir dari QS ini kelak akan menjadi para ulama. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Mereka kelak ya menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Di saat kita nanti sudah tua, justru anak-anak kita ini tidak peduli profesinya apa, tetapi anak-anak kita lah yang akan mengurus masa tua kita. Jangan sampai kita melihat anak kita sukses di luar sana, ya, sukses di mana-mana, tetapi anak kita tidak punya kesempatan untuk bakti sama kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan ya anak-anak kita ini dijadikan anak-anak yang soleh-solehah dan terus bersama kita sampai jannahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini sekaligus saya sampaikan bahwa mulai Jumat kemarin QS mengadakan SJB. Apa SJB Bu? Sunduk Jumat Barokah. Sunduk itu artinya kotak Jumat Barokah. Kenapa sampai QS itu mengadakan Sunduk Jumat Barokah melalui jimpitan? Jimpitan itu kan namanya jimpitan dalam sepekan beras genggam begini ya Bu. Nggak usah mikir kok nggawane kudu sak karung, enggak. Jimpitan namanya jimpitan itu kan sak genggam, nanti antum bungkusin pakai plastik 1/4 atau apa gitu kan enggak masalah. Jimpitan apapun yang bisa antum sedekahkan, pihak sekolah menerima. Kenapa? Ya kita semuanya paham bagaimana kebutuhan pokok itu sangat tinggi sekali ya, dan pihak sekolah juga tidak berani untuk naikkan SPP, nggih Bu. Kalau dinaikkan lagi kasihan lagi ya, yang punya anak 3, 4 di QS, yang punya anak tidak hanya sekolah di QS itu kan juga berat. Maka karena tidak ada kenaikan SPP ya Bapak Ibu, kami itu membuka macam jimpitan. Jadi siapapun yang bisa bersedekah, yang punya kelapangan rezeki, monggo silahkan. Dan alhamdulillah ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, hal yang tidak terduga dari SJB kemarin itu apa namanya ya, hari pertama kali mungkin orang tua menganggapnya ini adalah sekali, tapi ini akan kegiatan berlanjut setiap pekan. Jadi tidak usah malu, jenengan tuh tidak usah malu. Hatta misal punya mie instan atau punya mie telur 1 bungkus atau apa, nggak apa-apa, saya juga punyanya begitu, bawa aja cemplung. Pokoknya sedekah sembako apapun, mau punya apa aja sudah, nanti biar diolah untuk tambah-tambahan di sekolah begitu nggih, karena kita juga tidak menaikkan SPP. Masya Allah, hasil dari rekapan kemarin itu Bu, uang tunai itu di luar prediksi saya. Kan namanya Jumat Berkah itu paling kan nyemplung ke 500.000 gitu loh Bu. Pikiran saya itu segitu aja, nanti jimpitan beras juga sedikit gitu. Ternyata Masya Allah, uang tunai kemarin itu terkumpul sampai 682. Rasanya saya pengen nangis, ini banyak banget. Kemudian beras itu terkumpul 63 kilo. Alhamdulillah ya, 63,5 kilo. Terus hari apa itu, masih hari Senin, masih ada wali murid yang ngirim beras packing plastik kecil gitu, ada, tapi belum dimasukkan karena hari Sabtu. Kemudian ini ada gula itu dapat 4,5, tepung terigu dapat 7 kilo gitu kan. Ada mie instan dapat 9 pack, telur itu 2 kilo, 2,8 kilo. Ada mie telur gitu-gitu. Jadi ada beberapa, meskipun apapun saya yakin itu akan bisa dimanfaatkan ya, akan dimanfaatkan di dapur dan itu akan dinikmati sekolah. Kalaupun misal ternyata nanti kita itu banyak, saya itu berpikirnya SJB itu tidak hanya untuk anak SD, itu sudah niat saya. SJB tidak hanya untuk anak SD, sesekali SJB bisa kita bawa untuk masyarakat.
entah masyarakat yang membutuhkan untuk baksos untuk apa, itu seperti itu. Jadi nanti Jumat Barokah ya, untuk Jumat Barokah bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu nggak usah merasa malu. Kalau kemarin juga ada yang menyampaikan kepada saya, ya Umiknya Mbak Najma, anak perempuan pada ngerubungi kota. Oh ya, anak-anak, namanya anak-anak itu penasaran. Insya Allah sudah kita edukasi untuk tidak ngerubungi terus dapat ini. Itu saya rasa karena ya naluri anak-anak ya penasaran. Dapat beras, dapat minyak, dapat apa, itu bahagia banget. Tapi dengan anak-anak ngerubungi begitu kan menjadikan kita sungkan. Maka di sini monggo Bapak Ibu ataupun keluarga yang lain ataupun masyarakat yang lain, jadi silakan kalau jenengan punya tetangga, punya apa yang juga ingin bersedekah pada hari Jumat, sedekah Jumat Barokah, mau nitip jenengan apapun bentuknya silakan, siapapun itu terbuka. Yang jelas kebermanfaatannya adalah kita gunakan untuk tambahan dari anak-anak ya, makanan anak-anak. Mudah-mudahan kalau nanti ada lebihnya bisa kita berikan kepada masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang membutuhkan. Mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa harian sekolah sekali masak itu kira-kira jenengan bisa ngitung nggak Bu? Berapa kilo? Ibu-ibu ini bisa saya pinter. Berapa kilo kalau kita masak sekali masak kira-kira? 15-16 kilo. Sekali masak itu sekitar 16 kilo. Kalau nanti lauknya itu pas lauk-lauk yang anak suka, misal lauk kering itu kayak lele, ada bandeng yang ada, itu biasanya masaknya lebih banyak lagi. Karena nggak ada sayur berkuah-kuah gitu. Jadi kebutuhan beras di KS itu cukup besar. Makanya saya kemudian menggagas jimpitan beras. Jimpitan kan sedikit ya Bu, sak gegem. Kalau andaikan 289 anak ini membawa satu genggam beras gini, saya berpikir paling dapatlah 10 kilo, lumayan buat makan sekali, tambah sekali. Ternyata hari ini Masya Allah luar biasa, dan kami ucapkan jazakumullah khairan, mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keberkahan untuk anak GS ini. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa beberapa anak-anak yang di GS ini, terutama yatim begitu, itu gratis full. Kami itu menggratiskan anak-anak yatim. Maka kalau antum yang punya keluarga yatim dan sebagainya, nggak usah mikir gue masuk GS bayarnya larang. Kami itu sudah niat dari awal, anak-anak yatim itu gratis full di GS ini, gitu ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Oh ya, berasnya itu nambah 3 kilo Bu. Berarti jumlahnya berapa tadi? 30 berapa Bu? Oh, berarti 66,5. Alhamdulillah bisa buat masak 2 hari setengah. Gitu. Baik, alhamdulillah. Begitu ya Ibu, Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.